Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masyegi Faradila dengan NIM 24111200028 dari Prodi TBI 1A. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah fikih, dosen pengampu Bapak Muhammad Abdul Malik MPD. Soal yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang penyelenggaraan jenazah dalam Islam. Penyelenggaraan jenazah adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua umat muslim. Proses ini termasuk dalam hukum fardu kifayah, yang artinya jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka kewajiban tersebut gugur bagi yang lain. Tahapan penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan jenazah. Proses ini dilakukan untuk membersihkan tubuh jenazah dari kotoran dan menjadikannya suci sebelum dikafani. Jenazah dimandikan oleh orang yang berjenis kelamin sama dengan jenazah, kecuali jika dilakukan oleh suami atau istri. Setelah dimandikan, jenazah dikafani dengan kain putih bersih. Jumlah kain kafan biasanya 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan. Langkah berikutnya adalah mensolatkan jenazah. Sholat jenazah dilakukan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Doa dalam sholat jenazah berisi permohonan ampunan untuk jenazah dan kesejahteraan di akhirat. Tahap terakhir adalah menguburkan jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang cukup dalam dengan posisi miring menghadap kiblat. Proses ini bertujuan untuk menghormati jenazah dan memberikan tempat peristirahatan terakhir. Soal kedua, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang perkawinan dan talak. Perkawinan dalam Islam adalah ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan ini tidak hanya bertujuan untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga untuk menjaga kehormatan dan ketenangan hidup. Agar pernikahan sah secara syariat, beberapa syarat harus dipenuhi, seperti adanya wali, 2 saksi laki-laki, mahar, dan ijab kabul. Mahar adalah pemberian dari suami kepada istri sebagai tanda kesungguhan dan penghormatan. Talak di sisi lain adalah perpisahan antara suami dan istri yang dianggap sebagai langkah terakhir jika pernikahan tidak bisa dipertahankan. Talak dapat juga dilakukan dengan syarat tertentu, seperti dalam kondisi yang mendesak dan dengan mempertimbangkan hak-hak pasangan. Dan ada 2 jenis talak, yaitu talak raj'i bisa dirujuk kembali selama masa iddah, dan talak bayin tidak bisa dirujuk kembali kecuali dengan pernikahan yang baru. Soal ketiga, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat termasuk dalam rukun Islam dan memiliki peran penting dalam membersihkan harta dan jiwa seseorang. Ada 2 jenis zakat yang utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah diberikan menjelang hari raya Idul Fitri sebagai penyucian diri dari menjalankan ibadah puasa. Zakat mal di sisi lain berasal dari harta kekayaan seperti emas, hasil pertanian, atau pendapatan. Zakat harus diberikan kepada yang berhak menerimanya.
misalnya yang dikenal sebagai mustahik. Kelompok ini meliputi fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Zakat tidak hanya membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, tetapi juga mempererat hubungan sosial antar umat Islam. Soal yang keempat, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang puasa. Puasa dalam Islam adalah ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa wajib adalah puasa Ramadan yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim yang telah balik, berakal, dan mampu. Selain itu, ada pula puasa sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Arafah, dan puasa Asyura. Puasa bukan hanya sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga diri dari perbuatan dosa seperti berkata kasar atau berbohong. Puasa memiliki banyak manfaat, baik secara spiritual maupun fisik. Secara spiritual, puasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan melatih kesabaran. Secara fisik, puasa membantu detoksifikasi tubuh dan meningkatkan kesehatan. Soal yang kelima, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang poligami dan apa sikap Anda terhadap orang yang poligami. Poligami dalam Islam adalah praktik menikah dengan lebih dari satu istri yang diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat utama adalah kemampuan suami yang berlaku adil kepada semua istri, baik dari segi materi maupun dari segi kasih sayang. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Namun, jika suami merasa tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi dengan satu istri saja. Sikap terhadap poligami, dalam pandangan pribadi saya, poligami sebaiknya hanya dilakukan oleh laki-laki yang benar-benar mampu memenuhi syarat keadilan dan tidak menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Poligami bukanlah suatu keharusan, melainkan sebuah kebolehan dengan tanggung jawab yang sangat besar. Soal yang keenam, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang jual beli dan riba. Jual beli dalam Islam diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi harus dilakukan secara suka sama suka, transparan, atau tanpa penipuan. Barang atau jasa yang dijual juga harus halal. Prinsip dasar dalam jual beli adalah kejujuran dan keadilan untuk kedua belah pihak. Riba adalah penambahan jumlah hutang yang dibebankan kepada si peminjam. Riba dilarang keras dalam Islam karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Praktik riba dapat menghancurkan perekonomian masyarakat karena memperkaya yang kuat dan melemahkan yang lemah. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk menghindarkan transaksi yang mengandung unsur riba. Oke, cukup sekian jawaban saya tadi tentang ujian akhir semester mata kuliah fikih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.